Halo, nama saya Bobi Andrian Sitanggang, NIM 3121863. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen perubahan, yaitu tentang resistensi perubahan. Dimulai dari pengertiannya dulu ya. Resistensi terhadap perubahan menurut Orik tahun 2003 adalah perilaku karyawan yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan, enggan melakukan suatu perubahan, memiliki fokus jangka pendek ketika bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku atau tidak open-minded. Resistensi terhadap perubahan didefinisikan sebagai perilaku karyawan dalam menolak atau mengacaukan asumsi, membuat pertahanan, berusaha melawan, atau menantang. Resistensi terhadap perubahan adalah tindakan yang berbahaya dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan ketat. Pada dasarnya, melakukan perubahan merupakan usaha untuk memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan. Ketika melakukan perubahan mengandung resiko, yaitu adanya resistensi atau penolakan. Selanjutnya, beberapa faktor resistensi yang lazim terjadi dalam perubahan organisasi. Kebiasaan kerja, orang sering resisten terhadap perubahan karena menganggap kebiasaan yang baru dianggap merepotkan atau mengganggu. Keamanan, rasa takut akan dipecat atau kehilangan jabatan. Ekonomi, masalah gaji paling sering dipertanyakan karena orang sangat tidak mengharapkan gajinya turun, sesuatu yang tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Kusuma, NIM saya 312181139. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas manajemen perubahan. Oke. Ada dua kemungkinan seseorang bersikap positif terhadap perubahannya. Yang pertama, ada kekuatan eksternal, yaitu kekuatan yang dapat mendorong muncul dari luar organisasi seperti karakteristik demografis, usia pendidikan, tingkat keterampilan, jenis kelamin, imigrasi, perkembangan teknologi, perubahan pasar, tekanan sosial, dan politik. Yang kedua yaitu kekuatan internal, yaitu kekuatan yang dapat dan muncul dari dalam organisasi seperti masalah-masalah, sumber ketidakpuasan kerja, produktivitas, motivasi kerja, dan sebagainya, perilaku dan keputusan manajemen. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide selanjutnya yaitu ada 5 hal yang menghambat seseorang berubah. 1. Dia tidak sadar bahwa dirinya perlu berubah. 2. Tidak tahu apa yang perlu diubah. Di posisi ini seseorang tidak sadar apa yang perlu diubah dari dirinya, sehingga tidak bisa berubah secara efektif. 3. Tidak atau salah fokus. Seseorang di sini fokus mengubah hal-hal yang ada di luar kendalinya, sementara dia tidak menyadari bahwa dirinya juga perlu perubahan. 4. Terlalu kompleks, ingin berubah secara drastis atau langsung berubah, sedangkan itu malah akan membebani mentalnya. 5. Tidak jelas, tidak punya gambaran hasil akhir yang ingin dicapai setelah berubah seperti apa. Selanjutnya, hambatan organisasi ketika melakukan perubahan. Karyawan kurang terlibat, gagal melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Yang kedua, komunikasi tidak efektif, hanya mengeluarkan pengumuman dan strategi perubahan, sementara karyawan juga ingin tahu perihal dampak dari perubahan tersebut. Yang ketiga, buruk antisipasi pergeseran budaya. Perusahaan jangan mengabaikan perasaan karyawan terkait budaya ataupun adat yang mereka anut. Yang keempat, kondisi yang kurang jelas. Perlu adanya asesmen sehingga dipahami kondisi yang dihadapi, baru merencanakan perubahan. Yang kelima, kompleksitas organisasi. Mencakup kompleksitas proses, sistem, dan produk yang dihasilkan. Lebih-lebih kalau organisasi belum siap menghadapi kompleksitas tersebut. Selanjutnya ada pendekatan perubahan. Pendekatan perubahan ada 4. Yang pertama, pendekatan rasional empiris. Pendekatan ini digunakan atas dasar keyakinan bahwa perilaku orang mampu diprediksi dan mereka akan memberikan perhatian khusus atas kepentingan sendiri.
Yang kedua, pendekatan normatif redukatif. Pendekatan ini akan lebih fokus pada bagaimana seorang manajer perubahan mampu memberikan pengaruh atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu, agar selanjutnya para anggota manajer mampu melakukan perubahan. Pada dasarnya, manusia akan berubah saat mereka sadar bahwa perubahan adalah kepentingan yang terbaik. Selanjutnya, pendekatan perubahan. Ada pendekatan rasional empiris. Pendekatan ini digunakan atas dasar keyakinan bahwa perilaku orang mampu diprediksi dan mereka akan memberikan perhatian khusus atau kepentingan sendiri. Selanjutnya, ada pendekatan normatif redukatif. Pendekatan ini akan lebih fokus pada bagaimana seorang manajer perubahan mampu memberikan pengaruh atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu, agar selanjutnya para anggota manajer mampu melakukan perubahan. Pada dasarnya, manusia akan berubah saat ada suatu perusahaan tersendiri bahwa perubahan adalah demi kepentingan yang terbaik. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.